Kemarin sudah kita bahas betapa konyolnya anak abah yang gugat ijazah Mas Gibran ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, masa cuma karena SMA, ya, Mas Gibran di luar negeri dan nggak di Indonesia, kok bisa nggak boleh maju sebagai cawapres? Ini kan lucu teman-teman ya, lucu gitu ya. Ya, ternyata ternyata ya. Ini alasan itu memang yang dipercaya sama Roy Suryo. Kenapa Roy Suryo bisa percaya, teman-teman? Sedangkan kita saja sampai saat ini memang nggak percaya, gitu loh. Ya, pokoknya ya kalau ada serangan-serangan kepada Bapak Jokowi, ya atau Mas Gibran, ya, meskipun itu agak konyol, ya bakal dia bela sepenuhnya. Ya, Mas Roy Suryo akan bela semuanya itu. Ya selagi masih menyerang keluarga Jokowi ya dan Mas Gibran. Ya sampai kapan ini yang mereka mau? Kelihatannya bodoh sekali begini ya. Kok bisa mereka nggak ada hentinya untuk menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi? Gimana nih menurut teman-teman semuanya? Ya, tanpa lama-lama langsung saja kita simak video berikut ini. Tidak layak menjadi wapres karena tidak menempuh pendidikan di luar negeri. Dan di luar negeri itu, di luar syarat yang ada pada PKPU atau pada undang-undang yang mengatur soal ini, soal apa namanya, syarat. Kenapa bisa dikasih suara gitu? Kemudian capres. Jadi saya kira sah sekali ya yang ada di tuntutnya Pak Subhan ini, karena undang-undang nomor 2017 pasal 160. Aduh, netizen juga bisa aja. Pasal 13 PKPU ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R3 berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, ada kata-kata yang lebih. Kira-kira proses pengadilan yang melibatkan Pak Subhan ini akan berakhir? Kok ya nemu kayak gini aku di dia ya. Ya, terus terang saya memang tidak bisa berapa banyak bilang ini terus terang karena sebagaimana dari kasus-kasus ijazah palsu Jokowi itu kan akhirnya kan banyak yang kemudian diberhentikan di level NO, ya kan. NO itu apa? Net on favor club, artinya diputus dengan pengadilan merasa tidak memiliki. Ngomong apa sih Roy Suryo ini? Bentar ini lo ya, Roy Suryo ya. Kok bisa mengumbar kegoblokannya ya? Dia bilang apa tadi? Mas Gibran ini nggak sah jadi wakil presiden karena ijazahnya SMA di luar negeri. Aduh, ini loh ya alasan konyol yang saat ini dipercaya oleh Roy Suryo. Ya, padahal Pak Prabowo Subianto cuma yang memilih sendiri gitu ya. Kok nggak protes itu ke mereka ya ke MK ya sudah, ini Roser pulang aja lah. Malah bikin saya ketawa terus kan. Pulang aja, ngapain di situ ya, bikin malu aja kalau Roser. Yang perlu dibahas ya gimana masalah penting-penting saja gitu, lain baik yang lebih penting yang harus dibahas Pak Suryo ya. Ini malah mempermasalahkan ijazah terus menerus yang dibahas, bukan cuma ijazah Pak Jokowi, ini malah ijazah Mas Gibran juga ya. Waduh, Mas Suryo, hentikan pembicaraanmu, fokus ke permasalahanmu ya. Kita lihat lagi videonya. Teman-teman, aku mau ngelurusin informasi nih terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disimak dengan baik ya. Jadi kalau kita cek di aturan, UU Pemilu cuma minta syarat minimal lulusan SLTA atau sederajat. Gak ada aturan tertulis harus sekolah di Indonesia. Dan bagi yang belum tahu, ijazah luar negeri itu bisa disetarakan lewat Kemendikbudristek. Setelah disetarakan, ijazahnya bisa sah dan diakui oleh negara. Jadi syarat pendidikan yang ada di UU Pemilu itu berlaku universal buat semua WNI ya teman-teman, dan gak ada diskriminasi untuk yang sekolah di luar negeri. Nah ini loh Roy Suryo, dengerin Mbak IAE satu ini loh ya. Dengerin biar otakmu ya terbuka. Apa-apa kok langsung disalahkan gitu. Kok enak bener kau Roy Suryo ini ya. Aduh. Gimana menurut kalian ya? Kita lanjutkan video berikutnya. Proses nonaktifnya Rahayu Saraswati ini
itu secara tidak langsung juga menyasar kemana-mana, Bu. Kan pernah Gibran ditanya oleh mahasiswa atau murid SMA, bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses di tengah kesulitan ekonomi? Ya harus berusaha, kan begitu. Publik membacanya apa? Emang lu usaha apa bisa sampai posisi itu? Lu kan karena nepotisme, kan seperti itu. Ya. Karena nepotisme. Wah, katanya apa tadi? Karena nepotisme. Selamat Ginting ya, hari-hari menyerang Bapak Jokowi pokoknya. Lah ini loh ya. Selamat Ginting ini mengaitkan mundurnya ponakan Bapak Prabowo dari kursi DPR dengan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Kenapa disangkut pautkan ya? Gimana ini menurut teman-teman? Ya, Mas Gibran ini salah apa coba? Kok bisa-bisanya disangkutkan ke sana? Pokoknya semua yang disangkutkan dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran, ini sungguh-sungguh waduh. Dan kenapa selalu keluarga Pak Jokowi yang diserang gitu loh ya? Dan apa-apa ini pokoknya apapun ya, segala kesalahan dari Jokowi selalu disangkut-sangkutkan ya. Gimana ini menurut teman-teman semuanya ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe di channel DCTV Nusantara ya, dan jangan lupa di share ke media sosial dan khususnya grup-grup WhatsApp kalian ya. Dan kita lanjutkan video berikutnya. Untuk bertanya, Anda punya fakta nggak bahwa Prabowo itu 5 kali minta Gibran? Fakta yang mana? Ada apa? Daskom yang konfirmasi itu dan Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya menyebut itu. Fakta. Kapan peristiwanya? Tanggal berapa? Saya akan menerangkan itu. Saya harus tahu karena ini soal fakta. Kapan peristiwanya? Pak Dasko mengatakan itu. Di mana berita yang tunjukkan sekarang? Pidatonya mengatakan itu. Diam dulu. Nanti ada YouTube-nya Pak Dasko. Dia ada YouTube-nya Pak Dasko. Ya tunjukkan. Ya. Ini loh Baidillah yang enggak percaya Bapak Prabowo Subianto presiden kita ya. Ini 5 kali meminta Mas Gibran Raka Buming Raka jadi wakil presiden. Waduh, kok bisa ya? Nggak percaya yang menginginkan Mas Gibran Raka Buming Raka itu adalah presiden Bapak Prabowo, teman-teman ya. Dan nggak percaya itu ya. Memang ya hatimu itu penuh dengan kebencian ya, penuh dengan rasa tidak percaya. Gimana ini menurut kalian ya? Padahal Pak Prabowo Subianto mengatakan sendiri yang menginginkan Mas Gibran menjadi wapresnya ya. Seperti itu teman-teman. Waduh, kita lanjutkan video berikutnya. 5 kali datang KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK, perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Jokowi Dodo. Wah. Ini loh Ubaidillah ya, yang nuduh keluarga Jokowi yang melakukan korupsi katanya ya, dan gravitasi dan pencucian uang. Dugaan itu boleh-boleh saja, tapi ya harus dibawa bukti ke KPK. Begitu Bang Ubaidillah ya, bukan cuma dugaan, omong-omong saja ya. Kalau cuma omong-omong seperti itu ya gimana mau diusut kalau data aja tidak punya. Kocak memang ya, kocak memang nih orang. Pantesan orang satu ini nggak percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto ini ya sampai 5 kali minta Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi wakilnya. Memang nggak percaya mereka itu ya, dan pantesan memang nggak percaya, dan dari awal sudah benci ya, tetap akan benci ya, apalagi dengan Pak Jokowi dan keluarga pasti akan benci karena awalnya memang sudah benci ya. Pantesan kalau dikasih tahu ya bakalan ngotot saja mereka ini ya, bakalan nggak percaya terus. Kalau orang ini dikasih tahu nggak akan pernah percaya. Baik, kita lanjutkan video berikutnya. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo itu 8 kali nih ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Enggak benar. Nggak benar. Yang ya? benar 5 kali. Oh 5 kali. Oh 5 kali. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Tuh. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak, nanti dikira saya ikut campur. Tuh dengerin. Jawaban yang terakhir ya kalau ngomongnya begitu tanya sama anaknya, anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, makanya saya jujur nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Ya. Jadi jelas ya. Jelas tadi sudah didengarkan ya, dan ini menjadi bukti nyata ucapan dari Pak Dasko loh ya. Pak Dasko langsung yang bicara. Ini yang bersuara Pak Dasko langsung ya, bahwa Pak Prabowo Subianto yang minta izin 5 kali kepada Pak Jokowi untuk menghadirkan Mas Gibran sebagai wakil presiden ya. Itu seperti itu Pak Ubaidillah ya. Jadi Bapak harus tahu ya. Kalau nggak percaya ya emang dari awal sudah benci ya. Jadinya ya jadi batu mungkin ya. Keras kepala keluar itu ya. Kasih tahu ya, tetap ngeyel. Nggak akan percaya ya. Tetap nggak akan percaya seperti itu teman. Gimana nih menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe di channel DCTV, dan jangan lupa juga di-share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya. Dan kita lanjutkan video berikutnya. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun. Menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Saya memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Ubaidillah, kalau dengerin. dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Iya.
Jadi jelas ya, Pak Prabowo Subianto mengatakan seperti itu loh ya. Yang pilih Mas Gibran sebagai cawapres bukan dinas-dinasian ya. Jadi gimana nih menurut kalian ya? Masih perlu bukti-bukti? Kalian pembenci, para pembenci ini masihkah butuh apalagi ya? Jadi paham ya, yang menginginkan Mas Gibran menjadi wakil presiden itu adalah Pak Prabowo sendiri. Ya, bukan Bapak Jokowi yang menyodorkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Bukan seperti itu. Ya. Dan Bapak Prabowo sendiri yang menginginkan itu. Ya, gimana menurut kalian? Ya, kita lanjutkan saja video berikutnya. Inilah pandangan Gatot Nurmantio terkait alasan Prabowo yang mendadak memilih Gibran sebagai wakilnya karena merasa terancam oleh hal ini. Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Tapi kalau saya jadi Prabowo pun, saya akan mengambil keputusan yang sama. Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Ya. Karena di ujung, secara naluri, saya yakin dia tidak mau. Tapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, batas maksimal. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Sang paman mengancam Prabowo, lu bisa juga nggak jadi. Makanya pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Aduh, ini lagi ya. Kok bisa Gatot Nurmantio ini kok bisa bilang Pak Prabowo Subianto ini pilih Mas Gibran karena terancam putusan MK. Waduh, kok bisa ngomong seperti itu ya? Ngawur lagi nih orang ya. Tuduhan ngawur apalagi ya. Memang mulut-mulut para pembenci ini bisa saja membuat narasi-narasi seperti itu. Memang pintar sekali membuat narasi-narasi seperti itu teman-teman ya. Waduh, hati-hati, jangan sampai kalian semua ini terhasut ya. Jangan sampai terhasut dengan narasi-narasi mereka yang saat ini ya kaum pembenci itu ya. Ada juga Roy Suryo yang percaya dengan alasan konyol ini. Aduh, ya alasan konyol mereka ingin gugat ijazah Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Ada juga anak abah yang gugat ijazah Mas Gibran ya, karena cuma SMA di luar negeri nggak di Indonesia. Kayak gini kok dipermasalahkan gitu ya. Jadi nggak boleh maju jadi wapres karena SMA-nya di luar negeri. Waduh, ini kan konyol sekali teman-teman ya. Dan ternyata alasan konyol itu sangat dipercaya sama Roy Suryo ya. Ya jangan sampai tanya lo ya. Kenapa Roy Suryo ini bisa percaya ya, sedangkan kita aja sangat susah untuk percaya dengan hal itu ya. Intinya pokoknya serangan kepada Pak Jokowi atau Mas Gibran, Roy Suryo ini akan bakalan percaya dan bakalan dukung sepenuhnya meskipun alasan-alasan itu konyol. Ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalian kalau sudah seperti ini ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit video dan informasi dari kami yang bisa kita sampaikan dalam video ini. Jangan lupa subscribe di channel DCTV Nusantara dan jangan lupa di-share video ini ke grup WhatsApp dan lain sebagainya ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika.
Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.